Baca Muhammad, kasih di belakangnya Rasulullah, atau pakai nabiyina. Nya dulu orang-orang awam kok, ambo musaji kami tidak pakai Sayyidina, aduh Ustaz, pakai nabiyina boleh Pak? Itu nama ada. Sama saja Pak. Sekarang kalau sebuah perbuatan itu sunnah, kita sepakat ini sebuah perbuatan adalah sunnah, sedekah adalah sunnah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya itu juga adalah sunnah. Kalau kita lakukan perbuatan baik itu setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan, kira-kira perbuatan tadi menjadi bid'ah atau tidak? Menyebut Allah kan? Atau menyebut subhanallah, atau menyebut la ilaha illallah kan ibadah kan? Kalau misalkan kita rutinkan menyebut la ilaha illallah setelah sholat subuh setiap hari, kira-kira itu menjadi bid'ah atau tidak? Bertanya jamaah. Apa tanya jamaah Ustaz? Sabananya hukum doa basamu setelah sholat. Sabananya hukum doa basamu setelah sholat. Bakok batanya PRT-nya mana batanya ketika itu? Bakok batanya PRT. Iyo Ustaz, sabananya di masjid kami kami biasanya setelah sholat berzikir bersama, berdoa bersama. Tapi sudah 3 bulan terakhir kami tidak ada lagi zikir dan doa bersama, karena ada ustadz yang datang ke sini, dia bilang itu adalah perbuatan bid'ah, itu indak kerajo Nabi. Itu boleh Pak. Nah, sejak saat itu kami tidak lagi doa dan zikir bersama. Tapi kami ingin tahu ba'a hukum sebenarnya Ustaz. Ambo sampaikan ketika itu Pak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi sudah Ambo pimpin doa dan zikir berjamaah di musajid tadi, besok tidak diundang Ambo ke situ. Sampai kita di masjid yang tidak biasa baca Sayyidina, biasa saja Ambo. Baca Muhammad, kasih di belakangnya Rasulullah, atau pakai nabiyina. Nya dulu orang-orang awam kok, Ambo musajid kami tidak pakai Sayyidina, aduh Ustaz, pakai nabiyina boleh Pak? Itu nama ada. Sama saja Pak. Tapi karena tadi tujuan kita untuk apa? Menghindari tafarruq. Orang jangan sampai bertikai gara-gara masalah-masalah sepele seperti itu. Maka kita hindari. Lain kalau kita berada di forum diskusi, ada yang bertanya di bilik tatutui, istilahnya bilik keteknya bertanya jawab. Baduo saja. Bantu ambo misalkan ngaji di Muhammadiyah Payakumbuh, ada apa-apa di situ bertanya. Apa kata Pak nih Ustadz, ambo tahu bahwa Nabi berkunut berdasarkan riwayat sahabat Nabi Anas bin Malik. Tahu ambo tuh Ustadz. Pak itu saja tiba-tiba bertanya begitu Pak. Tapi Nabi kan tidak tahu itu berkunut. Nabi kan tidak selalu berkunut. Tuba kok ado musaji di tempat kita kok setiap subuh bananya berkunut Ustaz. Ya, Nabi berkunut, tapi Nabi kan tidak selalu berkunut. Kenapa kita malah terus-terusan berkunut? Ambo jawab, Pak, itu di Masjid Muhammadiyah di Siko setiap Jumat subuh membaca ayat apa Pak? Alif Lam Mim sajadah. Setiap Jumat subuh baca Alif Lam Mim sajadah. Tanya ambo cek Pak, apakah Nabi taruh subuh Jumat membaca Alif Lam Mim sajadah? Enggak lah. Hadisnya cuma pakai kana pernah. Kalau bahasa Arabnya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh Jumat membaca surat Alif Lam Mim sajadah, enggak tarwih loh bahasanya, enggak pakai kula sabah yaumil Jum'ah, enggak seperti itu juga hadisnya. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh Jumat membaca Alif Lam Mim sajadah. Itu Nabi juga enggak terus-terusan setiap subuh Jumat sujud tilawah. Tapi di masjid kita justru setiap subuh Jumat membaca ayat sajadah. Apa kira-kira Pak? Kaidahnya bagaimana? Satu kali Nabi lakukan, selamanya perbuatan itu jadi sunnah. Makanya Ibnu Umar, wallahu alam ya, perlu ditahqiq riwayat. Beliau lewat di bawah pohon, pernah lewat di suatu jalan, bataduh beliau di bawah pohon hari malam. Mengapa bataduh di bawah pohon hari malam? Apa kata beliau?
Karena Nabi pernah melakukan itu juga. Nabi pernah berteduh di bawah pohon ini, makanya saya ambil tabaruk bil barakah, ikuti Nabi. Ya. Ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari malam bati, ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau sebuah perbuatan itu sunnah, kita sepakat ini sebuah perbuatan adalah sunnah, sedekah adalah sunnah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya itu juga adalah sunnah. Kalau kita lakukan perbuatan baik itu setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan, kira-kira perbuatan tadi menjadi bid'ah atau tidak? Ya Pak, ya. Menyebut Allah kan? Atau menyebut subhanallah, atau menyebut la ilaha illallah kan ibadah kan? Kalau misalkan kita rutinkan menyebut la ilaha illallah setelah sholat subuh setiap hari, kira-kira itu menjadi bid'ah atau tidak? Enggak, kalau jadi bid'ah. Merutinkan amal baik itu bukan bid'ah, tapi itu namanya istiqamah. Karena Nabi SAW katakan, khairul a'mali dawamuha wa in qal. Sebaik-baik amal adalah yang continue, dawam, wa in qal. Walaupun seketik jadi awal continue. Itu ganji-ganji lo orang kalau zikir setiap hari bid'ah, kalau zikir setelah subuh bid'ah, tapi kalau bersedekah kanyo setiap bulan kan rutin. Ambo bersedekah setiap awal bulan 5 juta. Setiap awal bulan, Pak. Iyo, rutin. Iyo, Anda bid'ah kalau kamu baik. Ya. Sebab sedekah itu juga adalah ibadah. Maka jangan sampai gara-gara masalah-masalah kecil seperti ini, ya kita keluarkan orang dari ahlu sunnah wal jamaah, kita ingkari saudara kita, sehingga bagaimana? Al jamaah tadi tidak terwujud. Kita disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Di dalam hadis bahkan gigit dengan geraham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi. Tapi Nabi juga ajarkan apa? Wala tafarraqu. Nabi yang sampaikan firman Allah, jangan kamu bercerai-berai. Kalau kita tidak paham konsep ini, maka muncullah pertikaian-pertikaian. Datang kami ke masjid, nama daerah, pokoknya ayat tabi di Payakumbuh aja. Bertanya jamaah, apa tanya jamaah Ustaz? Sabananya hukum doa basamu setelah sholat, God. Sabananya hukum doa basamu setelah sholat. Bakok batanya PRT-nya mana batanya ketika itu? Bakok batanya PRT. Iyo Ustaz, sabananya di masjid kami kami biasanya setelah sholat berzikir bersama, berdoa bersama. Tapi sudah 3 bulan terakhir kami tidak ada lagi zikir dan doa bersama, karena ada ustadz yang datang ke sini, dia bilang itu adalah perbuatan bid'ah, itu indah kerajo Nabi. Itu boleh Pak. Nah, sejak saat itu kami tidak lagi doa dan zikir bersama. Tapi kami ingin tahu ba'a hukum sebenarnya Ustaz. Ambo sampaikan ketika itu Pak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innal jahra bidzikri ba'dal maktubati kana inda ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, menjaharkan zikir setelah sholat fardu maktubah, setelah sholat wajib, kana inda ahdi Rasulillah, sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah ada Pak memacu zikir kare bersama-sama setelah sholat fardu. Itu dari Ibnu Abbas, itu riwayat Imam Bukhari. Oh aduh ya Ustaz. Iya Pak. Kalau doa bersama-sama sebarang surang-surang jadi jangan awak salahkan puluh nan doa bersama-sama batu. Sebab doa bersama itu banyak diamalkan oleh salaf, diamalkan pula oleh para nabi. Apa contohnya Ustaz? Contohnya dalam surat Al-Baqarah. Ambo lupa ayatnya, pokoknya sebelah kiri paling atas ya. Itu terlepek dah. Sebelah kiri paling atas ya.
halaman ya halaman terakhir surah Juz 1. Baku halaman terakhir. Ya. Enggak. Ayat-ayat 90-an lah ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Kedua-duanya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana itu artinya apa, Pak? Ya Tuhan kami atau ya Tuhan saya? Kalau ya Tuhan kami doanya surang-surang atau sama-sama? Sama-sama. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga, turun ke bumi, kan kedua-duanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, bukan Rabbi. Kalau Rabbana berarti doanya surang-surang atau sama-sama? Sama-sama. Oh, baik itu Ustaz. Ya. Dia mau jelaskan pula setelah itu, tapi di dalam Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Malibari. Zainuddin Malibari itu guru Syekh Ahmad Khatib juga. Itu makanya pesantren-pesantren yang dibangun oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu rata-rata mengaji Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Nanti setelah itu baru dilanjut mengaji Mahalli. Ya, Kanzur Raghibin karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi sebelum itu dikaji juga kitab Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwa memang afdalnya setelah sholat zikir itu sendiri, doa itu sendiri, kecuali kalau ada hajat. Apa hajat? Yang pertama hajatnya adalah taklim, mengajarkan doa. Jamaah kan tidak semuanya pandai berdoa, Pak. Jamaah tidak semuanya pandai berdoa. Maka kalau tidak pandai berarti siapa yang membimbing? Imam membimbing zikir, imam membimbing doa. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kesamaan hajat jamaah. Kesamaan hajat jamaah. Contohnya kini kita sama-sama punya hajat. Apa hajat kita? Mudah-mudahan UAS datang ke Sumatera Barat. Berdoa kita sama-sama, ya Allah, la tuharrim ardana. Jangan engkau haramkan tanah kami biziarati syekhina, dengan kunjungan guru kami, yalah Syekh Abdul Samad. Contohnya seperti itu. Itu doa bersama. Ada kesamaan keinginan kita doakan seperti itu bersama-sama. Itu kata Syekh Zainuddin Malibari. Kudu ambo tanyalah ke jamaah di masjid tadi, ibu alah 3 bulan indah doa bersama. Yo. Lah 3 bulan tak berzikir bersama. Yo. Ibu-ibu le pandai zikir doa sudah salat. Dah. Pak ya, biasa ditolong deh imam. Kini imam dah ikut membantu ibu-ibu dan bapak-bapak doa. Jamaahnya jamaah-jamaah huzur saja banyak. Remaja-remaja lah kedaluarsa saja. Tak pandai berdoa. Lah disuruh nama apa tak kehafal bagai doh. Disuruh membaca sambil berzikir ndak ke konsentrasi kulo. Doanya itu lo nikmatnya ibu-ibu. Lo mai diangkan saja. Ya, lah dibaca doa de imam, ibu tinggal mengaleh. Amin. Itu lebih ibu kok. Tapi saja ndak boleh doa bersama, zikir bersama. Ibu-ibu jo apa-apa itu ndak perlu pandainya berzikir, ndak perlu pandai berdoa, atau pun nanti dibaca oleh. Membaca aib dun sana. itu deh, zikir ndak pandai dah. Tu cecak membaca jadinya. Ndak membaca loh. Ambo sampaikan seperti itu. Berarti ibu-ibu tak pandai ibu ya? Ndak. Nanti Isya kita ulang balik doa dan zikir bersama-sama ibu ya. Biar ambo tolong. Ya, ambo agih komando ila rabbana anta maulana subhanaka subhanallah. Tinggal baca subhanallah saja ibu leh. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abadan. Alhamdulillah. Itulah ada komando. Baca ibu leh tu. Itu komando. Tapi kalau nak tahu komando, anak ibu baca apa nampak baca tu awak cari saja kawanan pandai dari Jawa. Kalau mulainya mau deko kok, kalau mulainya mau deko, aku subhanallah. Cari lo boleh. Kalau berhenti tangannya berarti sudah halnya. Kalau menggari lo tangannya, alhamdulillah lah. Ya awak kamu nunggu komando kawanan pandai jo, tangguang-tangguang aja dibantu oleh
Ada kondisi Pak, ketika kaum muslimin seperti itu nampak oleh salah seorang sahabat Nabi, kemudian disatukan semuanya dalam satu komando. Nah, siapa itu? Umar bin Khattab. Masuk Umar bin Khattab ke masjid di malam bulan Ramadan, nampak sahabat dan juga tabi'in sholat di masjid tapi pisah-pisah, siko sholat, tapi surang-surang sedoyo. Maka kemudian Umar bin Khattab katakan apa? Aku ingin mengumpulkan orang-orang ini dalam satu imam. Kok imam lah orang-orang rami, kok sholat bara kerancaknya kok, kata Umar kira-kira bahasa awaknya. Betul, sebab Nabi katakan salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri-sendiri 27 derajat. Dan salat jamaah itu salat wajib saja. Nah, redaksi hadisnya saya lihat salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri. Salat nan lima saja hendak termasuk iko. Apa tuh salat yang dilakukan pada masa Umar itu sebelum dijamaahkan, namanya salat qiyam Ramadan. Salat qiyam Ramadan. Awalnya orang sendiri-sendiri salat, di masa Umar kemudian dibuat salat tersebut berjamaah. Salat qiyam Ramadan. Rakaatnya berapa Ustaz? Rakaatnya ketika itu di Makkah di masa Umar 20 rakaat. Berarti tarawih aku 20 Ustaz. Itu nanti kita bahas ya kan. Ini salah jumlah rakaat tarawih itu sudah isya kita bahas. Tapi kemudian ada dialektika nanti perbedaan antara amal orang Makkah dengan orang Madinah. Orang Madinah kemudian nanti salat tarawihnya 36 rakaat. Kalau ambo gara-gara di pekumbu apa yo kini kan tarawih ke banyak anak-anak muda nak buat ke masjid nanggek gaya ke nak buat ke masjid le tarawih. Apa alasannya? Ku imam panjang na ayatnya. Padahal salat tarawihnya berapa rakaatnya? 8-nya. Sabaleh je witir. Protes je bacaan imam panjang. Kebetulan di pekumbu alhamdulillah Masjid Taqwa tempat kita mengaji tiap Jumat malam itu sajak 2 tahun terakhir tarawihnya 20 rakaat. Dan ayat yang dibaca 1 juz setiap malam. 1 juz setiap malam. Sehingga ketika sudah mau lebaran datang. Ya. Jadi imam-imam di pekumbuh dan salatnya 8 rakaat alah ringan. Kalau ada jamaah protes, kok panjang-panjang na ayat komam. Kecik imam alun panjang lah. Kalau ingin panjang di mana? Majlis Taqwa. Nanti kalau protes lo jamaah Masjid Taqwa kok panjang na ayat komam sajus bana samalam 20 rakaatnya kok kecil imam caliat ke Temboro ya. Temboro itu Bapak Ibu salat tarawih ada beberapa titik salat tarawihnya itu 30 juz semalam iya Ustaz 30 juz semalam 8 jam le teluk Pak 8 jam salat. Ambo nak tahu, ambo jujur nak tahu. Saya kupasus. Ya. Bare, tapi gara-gara ada orang yang beramal lebih dari kita, kita merasa ibadah kita biasa saja konyo 20 rakaat, biasa saja konyo imam. Kok awak kan indah imam witir terakhir bacanya qul huwallah. Sudah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Ayai coba. Takut 3 ayat dulu dibaca di imam. Qul huwallah sajalah rukuk awak lai. Barangkali ambo mau itu kadang-kadang. Rasul balik Pak. Jadi khilafiyah itu kadang-kadang mesti dijaga ya. Khilafiyah mesti dijaga supaya antara rasul dewa ringan ibadah kalau kawan melakukan dan lebih baik. Atau sebaliknya, kawan kita merasa ibadah dia lebih ringan ketika mungkin kita yang mengamalkan lebih berat. Itu contoh. Tapi sudah Abu pimpin doa dan zikir berjamaah di masjid tadi, besok tidak diundang Abu ke situ. Kan anak sesalkan sebenarnya Abu tak ingin memecah belah umat. Setiap ditanya hukum Abu perhatikan dulu, kau apa kau Muhammadiyah atau Perti, kau apa kau salatnya di mana. Kalau misalkan tertutup nyobatannya maka Abu sampaikan iko ko dalilnya Pak. Kalau masalah kau berkaitan dengan sama-sama sunnah. Tapi kalau halal haram, sah atau tidak sah, itu ambo tegas. Kalau berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah, ambo tegas. Tapi kalau untuk amal yang sama-sama sunnah,
Doa bersama atau doa sendiri-sendiri? Gimana yang sunnah? Dua-duanya sunnah. Ya, kalau untuk amal yang berkaitan dengan yang sunnah saja, bukan prinsip, maka aku sampaikan saja. Kita cukup saling menghargai. Dan ambo kecean, tidak boleh saling menyalah-nyalahkan. Tapi ketika ambo mengecek, tidak boleh saling menyalah-nyalahkan. Kok banyak nanti singgung. Keceknya, Ustadz Habib sudah mengganggu iklim dakwah yang sudah kami bangun lama di Payakumbuh. Batu, nyolah mambuek musajid yang tadi doa basamu, hilang doa basamu. Nyolah mambuek musajid yang tadi berkunut, hilang kunutnya. Padahal dulu Muhammadiyah dengan Perti, Muhammadiyah ndak kunut, Perti berkunut, ndak ada baca cakap dah. Timo wana ni kuah. Ambo nak sebut namanya dah yo. Sama-sama tahu saja lah gitu. Rusaknya jadi. Perbedaan tidak harus melahirkan tafarruqu. Beda itu biasa. Tapi tidak harus melahirkan apa tadi? Pertikaian. Beda biasa bertikai tidak boleh. Ya, maka ini prinsip kita. Karena kita ini apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Dan keluar dari jamaah itu siapa tuh? Orang yang menentang sunnah. Selama orang ini masih berpegang dengan tali Allah, walaupun mungkin pemahamannya berbeda dengan kita, ada landasan argumentasinya, maka orang ini tetap ahlu sunnah dan kita dengan dia tetap membina apa namanya tadi, al jamaah, persatuan. Itu prinsip. Itu makanya orang kalau punya beda kaji, orang Mesir, orang Indonesia, orang Mama saja pergi ke Makkah tetap bersatu. Tapi kalau orang lah payahnya menerima perbedaan, pergi ke Makkah itu terkajui-kajui. Di Makkah itu kan macam-macam ibadah orang. Madinah macam-macam ibadah orang. Terkajui-kajui orang nanti. Maka yo kalau bahasa orang kininya kita harus sering-sering piknik. Caliatlah sudut pandang orang. Nah, itulah barangkali dulu ya pembuka kaji baru. Kaji utama sudah Isya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.